pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu Royanti berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai devosi kita pada pagi hari ini, Ibu Royanti berharap anak-anak semua dalam keadaan siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapkan Alkitabnya ya. Nah, hari ini Ibu Royanti tidak sendiri. Nah, Ibu Royanti akan ditemani oleh Pak Aldi. Nah, Pak Aldi akan membawakan firman untuk kita semua. Nah, sebelum kita akan memulai membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Oke, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Kau sudah menyertai kami dari tidur kami hingga kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Engkau pimpin dan sertai Tuhan, biarlah apa yang kami baca dan dengarkan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Halo anak-anak, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya dengan tema tidak mencuri kemuliaan Tuhan ya. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 20. Namun Pak Aldi akan hanya membacakan ayat yang ke-15 ya, ayat yang ke-15 ya. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di dalam Kisah Para Rasul ya, pasal 14 ya, berisi tentang pelayanan Paulus ya dan Barnabas di beberapa kota ya. Nah, kalau kalian nanti membaca secara pribadi ya, kalian bisa lihat di ayat 1 sampai 7 ya. Di situ dikatakan bahwa Paulus dan Barnabas pergi memberitakan Injil di beberapa kota, yaitu ada Ikonium ya, di Listra dan di Derbe ya. Nah, mereka beberapa kali mendapatkan penolakan ya, tetapi mereka tetap dengan setia memberitakan Injil ya. Nah, pada saat mereka memberitakan Injil di Listra, terjadi sebuah mujizat ya, di mana Paulus membuat seorang yang lumpuh dia berdiri dan berjalan ya. Itu kalian bisa melihat di ayat 8 sampai dengan 11 ya. Itu kisahnya ada di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kemudian orang-orang yang melihat peristiwa itu ya, mereka mengira bahwa si Rasul Paulus ini adalah Hermes dan Barnabas adalah Zeus. Nah,
Hermes dan Zeus ini apa? Mereka adalah dewa-dewa, ya, dewa-dewa. Jadi mereka pikir, orang-orang di sana berpikir bahwa Paulus dan Barnabas ini adalah Hermes dan Zeus, ya, dewa-dewa yang menjadi manusia. Nah, kemudian mereka memuji, ya, bahkan mempersembahkan korban kepada Paulus dan Barnabas. Yaitu kalian bisa lihat di ayat 12 hingga ayat yang ke-13, ya. Nah, anak-anak, akan tetapi Paulus dan Barnabas ini tidak menerima pujian dan korban yang diberikan kepada mereka. Nah, sebaliknya Paulus dan Barnabas, ya, mereka mengoyakkan pakaian mereka dan berkata bahwa mereka adalah manusia biasa yang datang untuk memberitakan Injil Allah, ya, yang tadi seperti yang sudah kita baca, ya, di ayat 15. Nah, kemudian Paulus dan Barnabas, mereka ini ketika menerima pujian, ya, dari orang-orang di sana, mereka tidak memegahkan diri mereka sendiri, ya, saat disanjung, ya, saat dipuji oleh banyak orang. Nah, sebaliknya mereka ingin memegahkan Tuhan Allah, ya, dengan menunjukkan bahwa mereka hanya orang biasa, ya, hanya manusia biasa, dan mereka hanya memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, anak-anak, ya, demikian juga sama seperti kehidupan kita, ya, hari lepas hari. Kita manusia biasa seringkali merindukan atau mengharapkan, ya, pengakuan dan penghargaan dari orang-orang di sekitar kita, ya, dari sesama manusia, ya. Nah, anak-anak, terkadang tanpa kita sadari, ya, kita sering mengambil pujian yang harusnya menjadi milik Tuhan, ya. Jadi kita mengambil untuk diri kita sendiri, ya, bukan Tuhan yang dipuji, tapi kita yang dipuji jadinya, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita mencoba untuk mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Jadi ketika kita berbuat baik, ya, ketika kita melakukan pelayanan, ya, ketika kita membuat orang lain senang, ya, tidak sedikit dari kita memiliki motivasi yang salah. Ya, jadi motivasinya itu untuk misalnya kita berbuat baik atau kita menolong orang, ya, membantu teman kita, ya, memberi misalnya uang kepada orang, misalnya menolong orang lewat memberikan uang, ya. Nah, motivasinya itu untuk dikenal, ya, dan mendapat pujian dari orang-orang sekitar. Padahal kita tahu bahwa itu salah, ya, itu salah. Itu secara tidak langsung kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Nah, kita terkadang lupa bahwa yang seharusnya menjadi motivasi utama kita dalam menolong sesama, ya, atau berbuat baik, ya, dan lain sebagainya, itu adalah untuk memuliakan Tuhan, ya. Nah, kita harus ingat bahwa ketika kita mampu, ya, untuk menolong orang lain, ya, mengasihi orang lain, ya, berbuat baik kepada orang lain, bahkan orang-orang di rumah kita, ya, dalam rumah kita, misalnya kita dapat menolong mama kita, menolong papa kita, kita dapat mengasihi, ya, kedua orang tua kita atau saudara-saudara kita, ya, atau orang di sekitar kita, ya, tetangga-tetangga kita, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, ya. Anak-anak harus ingat, ya, kita dapat berbuat semua hal itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita yang kita miliki, ya. Nah, ingat bahwa semuanya itu, ya, terjadi karena Allah, ya. Hanya semata-mata karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, ya, memampukan kita untuk melakukan hal yang baik tersebut. Nah, jadi, ya, oleh karena itu kita tidak pantas untuk memegahkan diri kita sendiri, atau seperti yang tema kita, yaitu kita tidak pantas untuk mencuri kemuliaan Allah, untuk memegahkan diri kita sendiri. Nah, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan,
Tuhanlah yang harus kita muliakan ketika kita dapat berbuat baik ya, ketika orang memuji kita, seharusnya itu merupakan rasa syukur kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi motivasi kita, pusat motivasi kita ya dalam melakukan perbuatan yang baik, melayani orang yang misalnya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ingatlah selalu bahwa kita adalah pelayan Tuhan ya, kita adalah hamba-hamba Tuhan ya, pelayan Tuhan yang Tuhan mampukan untuk melayani apa yang Tuhan kehendaki ya. Jadi tidak sepatutnya kita sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya, anak-anak Tuhan, kita mencuri kemuliaan Tuhan ya, seperti itu. Oke ya. Jadi dari firman Tuhan dan yang sudah kita renungkan ya, Pak Ali punya 2 pertanyaan refleksi untuk kita sama-sama renungkan ya, bukan cuma kalian tapi Pak Ali juga ya. Pak Ali, kita sama-sama renungkan. Jadi coba kita sama-sama renungkan 1-2 menit ya. Apakah kalian pernah mencoba untuk mencuri kemuliaan Tuhan ya, entah di rumah ya, entah ketika kalian bermain dan misalnya orang tua memuji kalian atau teman-teman kalian memuji kalian karena kalian berbuat baik atau menolong ya orang-orang di sekitar kalian. Coba kalian pikirkan, apakah kalian pernah mencuri kemuliaan Tuhan ya? Coba kalian pikirkan ya. Nah, yang kedua, apa yang menjadi motivasi utama kalian untuk melakukan kehendak Tuhan ya, berbuat baik ya, menolong orang lain atau hal lain sebagainya ya yang Tuhan kehendaki? Apa yang menjadi motivasi utama kalian ya? Coba kalian renungkan. Jadi demikian ya renungan kita ya di pagi hari ini. Pak Aldi harap kita kembali diingatkan untuk melakukan segala sesuatu yang baik ya, yang sesuai kehendak Tuhan. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, Pak Ali akan tutup renungan kita, renungan devosi kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu. Kami sudah sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami pelajari kembali mengingatkan kami agar kami senantiasa melakukan segala sesuatu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk kami tidak menyombongkan diri kami dan mencoba untuk mencuri kemuliaan Tuhan dalam segala hal yang baik yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian devosi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.